Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana SAMAK dan Ibu Elizabeth Putri Visandra SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama kelas F013. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai income statement, related information, statement of financial position, dan statement of cash flow. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Nova Aulia Putri dengan NPM akhir 020. Yang kedua ada saya sendiri, Zahra Tasyana Mira dengan NPM akhir 322. Yang ketiga ada Mayada Hersya Putri dengan NPM akhir 309. Yang keempat ada Muhammad Naufal Rodi dengan NPM akhir 214. Materi yang pertama ada income statement and related information atau laporan laba rugi dan informasi terkait. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan atas operasional perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi membantu para investor dan kreditur untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Kegunaan dan batasan laporan laba rugi. Kegunaan laporan laba rugi yakni yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan, yang kedua, menjanjikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan, yang ketiga, membantu menilai resiko atau ketidakpastian dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, ada batasan laporan laba rugi. Yang pertama, yakni perusahaan menghilangkan pos-pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat mereka ukur secara handal. Yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan pertimbangan. Kualitas pendapatan. Manajemen laba didefinisikan sebagai pengaturan waktu yang direncanakan untuk pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian guna meratakan fluktuasi laba. Sekitar 20% perusahaan melakukan manajemen laba untuk memberikan gambaran yang salah tentang kinerja ekonomi mereka. Elemen pendapatan laba rugi. Yang pertama ada income atau pendapatan, yakni peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang saham. Income meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan yakni berasal dari kegiatan sehari-hari yang merupakan aktivitas utama perusahaan seperti sales, fees, interest, dividen, dan rents. Keuntungan yakni item lainnya yang memenuhi definisi income dan bukan berasal dari aktivitas utama perusahaan, seperti keuntungan atas penjualan aset tetap. 2. Expense atau beban, yakni penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penyusutan aset atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang saham. Definisi beban mencangkup beban dan kerugian. Beban atau expense berasal dari aktivitas sehari-hari atau utama perusahaan, meliputi harga pokok penjualan, depresiasi, sewa, gaji dan upah, serta pajak. Kerugian atau loss, yakni item lainnya yang memenuhi definisi beban dan bukan berasal dari aktivitas sehari-hari perusahaan, meliputi kerugian atau restrukturisasi, kerugian atas penjualan aset tetap, dan unrealized loss. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen menengah laporan laba rugi. Dalam pembahasan akuntansi keuangan menengah ini, laporan laba rugi tidak hanya menampilkan pendapatan dan beban secara umum, tapi juga memisahkan beberapa komponen penting agar analisis kinerja perusahaan lebih jelas. Yang selanjutnya ada beberapa komponen dari laba rugi. Yang pertama itu ada laba kotor.
Laboratorium ini tuh menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas utamanya sebelum memperhitungkan biaya operasional. Yang kedua ada pendapatan operasi. Pendapatan operasi itu perusahaan menentukan pendapatan dari operasi dengan mengurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan pengeluaran lainnya dari laba kotor. Baik, yang ketiga itu ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu pengelompokan biaya berdasarkan kriteria tertentu agar mudah dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada pendapatan sebelum pajak. Pendapatan sebelum pajak itu menghitung pendapatan sebelum pajaknya menghasilkan dengan mengurangi beban bunga dari pendapatan operasional. Yang kelima ada laba bersih. Laba bersih itu mengurangi pajak penghasilan dari pendapatan sebelum pajak penghasilan untuk mendapatkan laba bersih. Nah, laba bersih itu mewakili pendapatan setelah semua pendapatan dan pengeluaran untuk periode tersebut dipertimbangkan. Yang keenam ada laba per saham. Laba per saham itu laba bersih dikurangi dividen preferensi dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Yang ketujuh ada operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan sebagai komponen dari suatu entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai aset yang akan dijual. Yang ke-8 ada alokasi pajak intra periode. Perusahaan itu melaporkan operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi setelah dikurangi pajak. Nah, alokasi pajak itu bisa dalam satu periode. Baik, selanjutnya yaitu bab kelima yang membahas mengenai statement of financial position and statement of cash flow, yang dimana di situ membahas mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang juga disebut dengan neraca melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Selanjutnya, unsur-unsur dari laporan posisi keuangan. Unsur-unsur dari laporan posisi keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aset, dan yang kedua kewajiban, dan ketiga ekuitas. Yang pertama aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang saat ini itu dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Sedangkan kewajiban, suatu kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Ekuitas, kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Aset dibagi menjadi 2, aset tidak lancar dan aset lancar. Aset tidak lancar ada 3, yaitu yang pertama ada investasi jangka panjang, biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis. Yang pertama investasi dalam sekuritas, 2 investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasional, yang ketiga investasi yang disisihkan dalam dana khusus, yang keempat investasi pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang tidak terkonsolidasi. Lalu yang kedua yaitu ada akun aset tak berwujud, tidak memiliki substansi fisik dan bukan instrumen keuangan. Aset yang dapat diidentifikasi ini meliputi paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Lalu yang ketiga, aset lainnya, yaitu item-item yang termasuk dalam bagian aset-aset lain sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa di antaranya mencakup item seperti biaya dibayar di muka, jangka panjang, dan piutang tak lancar. Selanjutnya yaitu ada aset lancar. Nah, aset lancar ini dibagi lagi juga banyak akunnya. Nah, yang pertama ada persediaan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini, dikurangi potongan vendor yang terkait dengan persediaan. Lalu yang kedua, ada akun piutang. Suatu perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi setiap kerugian yang diantisipasi akibat piutang tak tertagih, jumlah dan sifat piutang non-perdagangan, dan piutang yang digunakan sebagai jaminan. Selanjutnya, akun yang ketiga ada biaya dibayar di muka.
yang dimana suatu perusahaan memasukkan biaya di muka ke dalam aset lancar jika akan menerima manfaat atau biasanya itu jasa dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi manapun yang lebih lama. Lalu yang keempat ada investasi jangka pendek. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan, baik utang maupun ekuitas sebagai aset lancar. Lalu yang kelima ada uang tunai atau biasanya ada cash in bank. Kas umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan deposito permintaan atau uang yang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Selanjutnya di bagian ekuitas. Bagian ekuitas juga disebut sebagai ekuitas pemegang saham. Adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Nah, bagian ekuitas itu ada modal saham, premi saham, laba ditahan, akumulasi pendapatan komprehensif lain, saham perbendaharaan, dan kepentingan non pengendali. Selanjutnya di bagian kewajiban. Di bagian kewajiban dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang secara wajar tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal mana yang lebih lama. Dan yang kedua yaitu ada kewajiban lancar. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang umumnya diharapkan perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normalnya atau 1 tahun, manapun yang lebih lama. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah penerimaan kas, cash flow, dan pengeluaran kas, cash outflow, serta kenaikan dan penurunan kas. Tujuan dari laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pembayaran kas suatu perusahaan selama 1 periode. Isi laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu dampak kas transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi dan properti, pabrik, peralatan. Yang ketiga ada aktivitas pembiayaan, yaitu memperoleh sumber daya dari pemilik, memberikan pengembalian atas investasi, meminjam uang dari kreditur dan membayar kembali. Menyusun laporan arus kas. Yang pertama, tentukan arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Yang kedua, tentukan kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi dan pendanaan. Ketiga, tentukan perubahan kas selama periode tersebut. Dan yang keempat, cocokkan perubahan kas dengan kas saldo awal dan saldo kas akhir. Kegunaan dari laporan arus kas yaitu untuk menyediakan ukuran jangka panjang keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan. Kas adalah sumber kehidupan perusahaan. Ada likuiditas, yaitu keuangan semakin tinggi rasio cakupan utang kas saat ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah likuiditas. Yang kedua ada fleksibilitas finansial, yaitu semakin tinggi rasio semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Ada yang terakhir yaitu arus kas bebas, yaitu jumlah arus kas yang diskresioner yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, lunasi utang, membeli saham treasury, atau sekedar menambah likuiditas.